Sebagaimana yang lo tahu, gue suka banget bermain game. Mulai dari game horror seperti Outlast, Dead Space, Resident Evil, dan sebagainya, sampai ke game yang santai seperti Baldur's Gate, Cities Skylines, Factorio, dan sebagainya juga. Ratusan bahkan ribuan jam dari hidup gue gunakan untuk bermain game. Hampir segala macam game ini gue cobain. Dan salah satu syarat game yang bagus menurut gue adalah tidak membuat hidup lo itu semakin stres. Menurut gue ya, game itu harus menghibur. Dan kalau game yang lo mainin itu malah membuat hidup lo semakin stres atau semakin ribet, gua rasa kayaknya lo mesti mempertimbangkan kembali pilihan hidup lo. Sama halnya seperti orang yang ada di kasus ini. Versi singkatnya adalah, jadi ada seorang pemuda yang melakukan critical hit ke orang tuanya cuman gara-gara stres bermain game. Gue sama sekali tidak mendukung perilaku ini ya, dan karena gue tahu kebanyakan dari lo juga adalah seorang gamers, gue mau lo jadikan kasus ini sebagai pelajaran hidup. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing, dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1991, ada sebuah keluarga bahagia yang tinggal di kota Wellington yang merupakan ibu kota dari negara New Zealand. Keluarga bahagianya ini terdiri dari seorang ayah yang bernama Mark Patrick dan seorang ibu bernama Susan Patrick. Sang ayah, Mark, ini dikenal sebagai seorang pendeta yang sangat ramah, baik, dan juga religius. Lalu sang ibu, Susan, ini dikenal sebagai relawan di sebuah panti jompo. Nah, pasangan suami istri ini mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama Heidi, anak kedua bernama Holly, dan anak ketiga yang baru aja lahir bernama Daniel. Diketahui ya, hubungan antar anggota keluarga ini sangatlah dekat. Terlebih lagi, Mark dan Susan ini kayak sayang banget nih sama putra satu-satunya, si Daniel ini. Terkadang hal ini membuat Heidi dan Holly cemburu. Namun kedua saudari perempuannya Daniel ini mewajarkan hal tersebut dan akhirnya mulai ikutan sayang juga kepada Daniel. Mereka kayak mulai mengambil peran untuk melindungi Daniel, mulai bertingkah sebagai seorang big sister untuk Daniel. Selain keluarga ini tumbuh kembang sebagai keluarga yang bahagia, keluarga ini juga tumbuh kembang sebagai keluarga yang religius. Heidi, Holly, dan Daniel ini dibesarkan dengan bimbingan keagamaan yang kuat, sampai-sampai mereka semua itu masih anak-anak aja udah gemar membaca Alkitab. Bahkan juga sejak masih kecil aja mereka udah hafal dengan beberapa surat dan ayat yang ada di Alkitab. Nah, Heidi dan Holly ini tumbuh kembang menjadi seorang gadis kecil yang populer, pintar, dan juga religius. Sementara Daniel ini agak berbeda nih. Daniel memang pintar dalam segi agamanya, namun dia diketahui tidak begitu cerdas dalam bidang akademik. Bisa dibilang Daniel ini dari segi akademik ya biasa-biasa aja lah. Dari segi sosial, Daniel juga terbilang bukanlah anak yang populer. Dia punya beberapa teman, cuman ya dia bukan anak yang terkenal banget lah. Bisa dibilang ya Daniel ini ya normal-normal aja. Mark dan Susan juga tidak keberatan dengan kondisinya Daniel, karena menurut mereka asalkan Daniel ini berperilaku baik kepada sesama dan juga dekat dengan agama, itu udah cukup kok. Lalu pada tahun 2006, ketika Daniel berusia 16 tahun, dia mengalami kecelakaan ketika bermain ski saat liburan akhir tahun bersama keluarganya. Kecelakaannya ini mengakibatkan cedera di tulang belakangnya Daniel. Akibatnya, Daniel mesti bed rest total tuh dari seluruh kegiatan fisik selama 1 tahun penuh. Namanya juga cedera tulang belakangnya dan juga mesti bed rest. Mau nggak mau, Daniel mesti seharian tuh setahun penuh tiduran aja. Nah, pas lagi tahap recovery ini, Daniel mulai bosan nih karena kegiatan dia sehari-hari cuman tiduran, nonton TV, baca buku, makan, terus tiduran lagi. Supaya nggak bosen, Daniel minta tuh ke Mark dan Susan untuk dibelikan sebuah game konsol berupa Xbox. Mark dan Susan yang sayang banget sama Daniel ya pengen nih beliin Daniel Xbox, cuman dengan satu syarat, Daniel tidak boleh bermain game yang bertemakan kekerasan. Secara ya, keluarga mereka ini kan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai kasih sayang. Daniel pun setuju tuh, dan akhirnya dia pun dibeliin Xbox sama Mark dan Susan. Tapi namanya
juga remaja umur 16 tahun ya, Daniel dibuat penasaran dengan game yang modelannya itu tembak-tembakan dan juga gelut. Waktu itu game yang menjadi pilihannya Daniel adalah game yang berjudul Halo. Buat lo yang belum tahu ya, secara singkatnya Halo adalah sebuah game FPS tembak-tembakan yang bertemakan space futuristik. Dalam game ini lo bisa berpetualang di luar angkasa dan bisa juga bermain kompetitif secara online melawan player lain. Daniel yang awalnya penasaran sekarang udah mulai ketagihan nih bermain game Halo. Pada saat bermain diketahui dia tuh sering bermain bareng dengan teman sebayanya. Namun teman-teman sebayanya ini masih tahu batasan. Teman-temannya ini juga memiliki waktu yang terbatas untuk bermain game karena ya mesti ngerjain PR atau enggak besok harinya mereka mesti sekolah. Di lain hal, Daniel ini kan lagi bed rest tuh setahun. Selama setahun ini dia di kamar aja dan satu-satunya hiburannya dia adalah ya bermain game Halo. Ditambah lagi Halo ini merupakan salah satu game yang berseries yang terus dikembangkan dan juga lagi trending nih di dunia game. Alhasil Daniel semakin kecanduan tuh bermain game Halo. Daniel sempat mendapatkan teguran dari Mark dan Susan karena ya tiap kali Daniel diajak makan malam bareng, Daniel lebih memilih berdiam diri di kamar bermain game Halo. Walaupun udah mendapatkan teguran, Daniel masih sebodoh teing lah dengan orang tuanya. Selain itu juga, dia juga mulai berperilaku negatif kepada orang tuanya. Kayak tiap kali Mark dan Susan ini ngajak ngobrol baik-baik, Daniel kayak menolak dan ngomel-ngomel. Terkadang juga ya ketika Daniel lagi dibiarkan bermain game, Mark dan Susan ini notice bahwa Daniel ini suka marah-marah sendiri. Kalau ditelaah lebih lagi ya, ternyata Daniel ini itu lagi marah-marah ke teman dan juga lawan bermainnya. Sebagaimana yang lo tahu ya, di dalam game Halo itu ada mode kompetitif di mana tugas lo dan juga tim lo itu membasmi tim lawan. Namanya juga game kompetitif, pastinya ada tim yang kalah dan juga ada tim yang menang. Nah, setiap kali timnya Daniel ini kalah, Daniel itu bakalan memaki-maki lawan dan juga anggota timnya sendiri. Daniel itu kayak ngatain temennya tuh anjing, go terus juga nggak nya kucing monyet bang set full dan lain sebagainya. Nah, perilaku agresifnya ini itu bertentangan tuh dengan nilai-nilai kasih sayang yang ada di keluarganya Mark dan Susan. Alhasil tiap kali Daniel marah-marah ketika bermain game, dia juga kena semprot lagi omelan dari Mark dan Susan. Ketika Daniel mendapatkan omelan dari Mark dan Susan, dia bakalan ngomel balik lagi ke orang tuanya. Bisa dibilang gara-gara bermain game, suasana di keluarganya Mark dan Susan itu berubah total. Daniel tadinya pemuda yang dibanggakan oleh orang tuanya karena religius banget. Sekarang tiap kali dia keluar kamar, mukanya itu cemberut dan vibe-nya itu agresif. Seperti cerita Daniel di dalam kasus ini ya, game yang ngebuat lo sangat stres itu bisa ngebuat lo kehilangan akal sehat. Jadi alih-alih bermain game yang ngebuat kalian stres, gue nemu nih satu game yang tidak akan ngebuat kalian stres dan malah ngebuat kalian menjadi terhibur. Game ini disebut dengan Call of Dragons. Call of Dragons adalah game MMO Fantasy Conquest dari studio yang sama dengan Rise of Kingdom. Game ini memiliki banyak elemen MMORPG di mana setiap hero itu memiliki banyak latar belakang tersendiri, yang besar yang juga memiliki banyak misteri dan berbagai macam faksi terkuat yang wajib lo cobain. Sekarang dalam game Call of Dragon ada sebuah sistem menarik yang disebut dengan Warped System. Singkatnya, ketika lo lagi menjelajahi dunia di dalam game Call of Dragon, lo bisa nih menjinakkan hewan liar yang ada di sana untuk dijadikan hewan peliharaan atau pet. Nah, lo mesti rawat nih petnya dengan hati-hati layaknya hewan peliharaan lo sendiri di dunia nyata. Nantinya pet lo yang kecil dan lucu ini bakalan berubah menjadi besar dan sangar. Dia bakalan membantu lo untuk berbagai macam quest, bahkan juga membantu lo untuk mengalahkan musuh-musuh. Jadinya lo nggak akan kesepian nih ketika berpetualang. Terlebih lagi, lo bisa juga pamerin petnya ini ke teman-teman lo. Mantep kan? Nah, untuk merayakan update terbaru ini, Call of Dragon juga punya sebuah teknologi AI yang canggih. AI-nya ini bisa mengubah foto hewan peliharaan lo di dunia nyata menjadi berubah stylenya mengikuti style Call of Dragons. Selain teknologi AI, Call of Dragon memiliki teknologi canggih terbaru di mana lo bisa war secara real time dengan 40 orang, berbagai macam mode permainan seperti PvP, PvE, dan GvE, dan juga kompatibel dengan berbagai macam smartphone. So, lo tunggu apa lagi men? Cobain Call of Dragon dan ikutin event terbarunya dengan klik link yang ada di deskripsi. Call of Dragon, Tiny Pets, Mighty Weapons. Sekarang kita balik lagi nih ke ceritanya Daniel yang meresahkan.
Sebagaimana yang gue ceritakan tadi ya, Daniel ini kan menjadi agresif setelah lama bermain game Halo. Karena Daniel agresif, Mark dan Susan, orang tuanya Daniel ya, menegur dia dengan ketegasan. Semakin ditegur, Daniel bukannya semakin pengertian ya, malah semakin agresif. Sampai akhirnya Daniel memutuskan untuk pergi kabur dari rumah menuju ke rumah temennya. Daniel kayak stay gitu beberapa hari di rumah temennya. Pas beberapa hari itu ya, Daniel di rumah temennya ini kayak numpang bermain game Halo. Pernah dikabarkan dari temennya, Daniel ini numpang bermain game sampai 18 jam penuh dalam sehari. Nah, begitu Daniel udah puas bermain, dia balik lagi nih ke rumah asalnya. Dan pas di sana dia kena semprot lagi tuh sama Mark dan Susan. Lagi-lagi semakin ditegur, Daniel bukannya pengertiannya, malah semakin agresif. Begitu aja terus lingkaran suasana di keluarganya sekarang. Bahkan ya suatu hari pernah tuh Mark ini udah muak banget dengan kelakuan agresifnya Daniel dan juga kecanduan gamenya. Mark pun mengusir Daniel dari rumah. Nah, Daniel bukannya introspeksi ya, dia malah seneng dong. Dia pun pergi ke rumah temennya dan stay di sana selama 5 hari bermain game Halo. Awalnya teman-temannya Daniel ini pada paham lah ya dengan kondisinya dia, tapi lama-kelamaan semakin risih juga dengan kehadiran Daniel. Daniel ini tuh numpang hidup di rumah temennya dan kerjanya dia cuman main game aja tuh seharian. Kayak sopankah begitu? Ya udah deh, orang tua temennya Daniel ini menelpon Mark tuh, meminta Mark untuk membawa pulang si Daniel ini. Mark yang udah kesel ditambah lagi malu ya, mau nggak mau membawa kembali Daniel untuk pulang. Sampai di rumah, Mark dan Susan bakalan menegur habis-habisan Daniel yang juga kelakuannya ini udah malu-maluin banget. Cuman bukannya merasa bersalah ya, Daniel ini malah ngelunjak dong. Gua nggak tahu ya apakah urat malunya itu udah putus, tapi yang jelas pas lagi dimarahin nih ya, dia bukannya minta maaf, tapi malah minta dibeliin game Halo seri yang terbaru. Mark dan Susan ini pada kayak facepalm ya, kayak aduh nih anak kenapa jadi begini sih, kok malah jadi kecanduan main game terus sih. Karena tahu nggak bakalan dibeliin ya, Daniel beli sendiri tuh game Halo seri yang terbaru, Halo 3 namanya. Dia bawa tuh ke rumah gamenya dan dia mainkan. Nah, pas baru aja dimainkan, Mark ini masuk ke kamar dan ketangkep basah tuh si Daniel. Mark ini langsung murka dong ya, karena gegara main game, Daniel ini semakin gak jelas perilakunya. Mark langsung ngambil paksa game Halo 3-nya ini, lalu dia sembunyikan di sebuah brankas yang isinya adalah duit, perhiasan, surat berharga, dan juga sebuah pistol. Kunci brankasnya Mark letakkan di tempat rahasia dan kode brankasnya juga dia sembunyikan. Daniel yang gamenya disita ini juga kesel dong ya. Dia coba tuh rayu baik-baik Mark dan Susan untuk berikan kembali game Halo 3-nya. Cuman hasilnya nihil. Lalu dia coba berperilaku lebih agresif lagi kepada Mark dan Susan. Cuman hasilnya lagi-lagi masih juga nihil. Sampai akhirnya Daniel melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terpikirkan oleh Mark dan Susan. Hari itu, pada tanggal 20 Oktober tahun 2007, seperti pada weekend pada umumnya, keluarganya Mark dan Susan ini lagi ingin mengadakan acara makan malam bersama. Pada malam nanti, putri sulung mereka itu akan dikabarkan hadir tuh dengan suaminya. Jadilah rumahnya ini bakalan rame nih. Anehnya adalah tidak seperti biasanya, Daniel ini sangat kooperatif. Dia tidak agresif dan perilakunya itu tidak membandel. Dia kembali lagi tuh menjadi anak laki-laki yang baik, yang dijagokan dan juga diidamkan oleh Mark dan Susan. Daniel juga bahkan dikabarkan membantu kedua orang tuanya untuk beres-beres rumah dan mempersiapkan hidangan makan malam nanti. Sementara itu, Mark dan Susan di satu sisi kayak takjub ya dengan perubahan perilakunya Daniel. Namun di satu sisi lain, Mark dan Susan itu kayak merasa aneh, kayak lah, tumben ini anak baik-baik aja. Perasaan kemarin masih ribut besar deh. Perasaan kemarin masih sakau dan pengen main game Halo 3. Kok sekarang jadi tiba-tiba menjadi baik-baik aja? Well, karena Mark dan Susan menghargai effortnya Daniel ya, jadinya mereka mengesampingkan perasaan aneh ini dan terima-terima aja. Pas itu Daniel bilang bahwa dia punya surprise tuh buat Mark dan juga Susan. Mark dan Susan ini kayak excited nih, kayak wah ada kejutan apa lagi nih? Anak gue tiba-tiba menjadi lebih baik, terus sekarang ada surprise. Kayak ada apa dengan hari ini ya? Daniel pun meminta Mark dan Susan untuk duduk di sofa dan meminta mereka untuk memejamkan matanya. Mark dan Susan yang agak merasa aneh ini nurut aja karena mereka tertarik juga nih dengan kejutan. Mereka pun memejamkan mata. Pas mereka lagi merem ya, mereka bisa mendengar tuh suara langkah kakinya Daniel kayak pergi menjauh sebentar. Gak lama kemudian, masih dalam keadaan merem, Mark dan Susan mendengar lagi tuh suara langkah kaki Daniel yang berjalan mendekat. Beberapa detik kemudian, masih dalam keadaan merem, Mark secara spesifik itu mendengar suara yang menurutnya itu familiar banget. Mark yang mendengar suara klik tadi
refleks langsung melek dong. Dia tahu kalau suara klik tadi itu merupakan suara kokangan dari pistol. Pas detik itu juga, pas dia melek, Mark langsung menggeser tubuhnya. Namun karena Daniel dengan sengaja ya menembak pistol ke arah Mark, rahangnya Mark ini itu kena tembakan. Badannya Mark ini langsung rubuh dan terjatuh ke bawah sofa, ke lantai. Beberapa detik kemudian, Daniel menarik pelatuk di pistol ini lagi dan menembakkan 3 peluru ke Susan, ke ibunya sendiri. Tembakannya ini mengenai dada, lengan, dan juga menembus pelipis kepalanya Susan. Dia pun langsung terjatuh dan terkapar di lantai. Gak lama kemudian, Daniel mendengar bel pintu di depan rumahnya itu berbunyi. Daniel yang masih memegang pistol itu kayak panik tuh dan menyembunyikan pistolnya ini di belakangnya dan langsung bergegas menuju pintu depan rumahnya. Daniel buka sedikit tuh pintunya dan ternyata yang mencet bel pintu itu adalah kakak perempuannya yang bernama Heidi dan juga suaminya. Daniel ketika itu bilang, "Duh kakak, seharusnya kalian gak datang pas sekarang. Ayah dan ibu itu lagi berantem hebat." Heidi yang mendengar perkataannya Daniel ini gak percaya dan curiga karena ya Mark dan Susan itu gak pernah bertengkar. Heidi pun memaksa Daniel untuk membukakan pintu, tapi Daniel itu masih kayak menahan pintunya. Dirasa ada sesuatu yang gak beres, Heidi ini semakin kuat tuh ngedorong pintunya. Pas celah pintunya udah mulai kebuka lebar, Heidi dan suaminya melihat kalau di tangannya Daniel yang satunya ternyata dia itu tuh masih megang pistol. Heidi dan suaminya ini langsung menghindar gitu dong. Kaget juga kalau ternyata ya Daniel ini tuh lagi megang pistol. Karena udah ketahuan ya, Daniel yang panik ini langsung keluar rumah, kabur menggunakan mobil ayahnya. Nah, begitu pintunya terbuka lebar, Heidi melihat bahwa Mark dan Susan, ayah, ibu, dan kandungnya ini udah terkapar di lantai dengan bersimbah darah. Heidi yang histeris langsung menelepon polisi. Ternyata ya, pada pagi hari tadi sebelumnya, Daniel ini ternyata berhasil dong membobol brankasnya Mark. Begitu brankasnya Mark terbongkar, Daniel mengambil tuh game Halo 3 miliknya. Pas itu juga dia melihat di dalam brankas ini ada pistolnya si Mark. Ya udah deh, Daniel ambil juga tuh pistolnya Mark. Nah, selama seharian tersebut ya, Daniel berusaha bertingkah baik sebisa mungkin. Hal ini dia lakukan karena di pikirannya dia, Daniel ingin membalaskan seluruh kekesalannya kepada Mark dan Susan. Begitu momennya udah tepat, Daniel bilang tuh ke Mark dan Susan kalau dia punya surprise. Pas mata mereka sedang merem, surprise, Daniel menembak kedua orang tuanya dari jarak dekat. Beberapa menit setelah Heidi menghubungi 911, di depan rumah mereka itu udah ada banyak tuh mobil polisi dan juga ambulans. Pas itu, polisi dan petugas medis itu langsung mengecek kondisinya Mark dan Susan. Sangat disayangkan, Susan ditemukan sudah meninggal dunia dengan luka 3 tembakan. Sementara itu, Mark ditemukan masih dalam keadaan hidup. Ternyata ya tembakannya Daniel itu tadi mengenai dagunya Mark. Walaupun Mark ini terluka berat, dia masih hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, petugas polisi lainnya langsung melakukan pengejaran terhadap Daniel. Singkat cerita, dari laporan polisi, ternyata Daniel itu berhasil ditangkap di perbatasan kota. Besar dugaan, Daniel pada saat momen itu ya sedang berusaha untuk kabur. Saat ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Daniel beralasan bahwa dia tidak tahu menahu soal penembakan yang terjadi kepada kedua orang tuanya. Dia bersaksi bahwa pada sore itu, kedua orang tuanya itu lagi bertengkar. Pas lagi bertengkar, Mark lalu menembakkan 3 tembakan ke Susan. Begitu Susan udah meninggal, Mark lalu menembakkan dirinya sendiri dengan niatan ingin mengakhiri hidupnya. Walaupun begitu, kesaksiannya ini itu dinyatakan tidak valid karena ya pertama, pistolnya itu ditemukan di dalam mobil yang Daniel gunakan untuk kabur. Kedua, di pistolnya ini terdapat sidik jarinya Daniel. Lalu yang ketiga, kesaksian dari Heidi, kakaknya Daniel ya, bilang bahwa kalau Daniel ini berusaha menutupi kejahatannya dan kabur. Nah, karena hukum di Amerika Serikat memutuskan bahwa pelaku itu mesti mengakui dulu kejahatannya walau udah ada segunung bukti, Daniel mau nggak mau ditahan dulu tuh beberapa minggu. Setelah 2 minggu ditahan, Mark ini akhirnya terbangun sadar. Ternyata ya pas dia dibawa ke rumah sakit, Mark dibuat koma dulu oleh dokter supaya bisa selamat dari masa-masa kritisnya dan juga luka fatal di rahangnya. Begitu terbangun dari koma, Mark ini diminta kesaksiannya oleh kepolisian. Cuman karena rahangnya ini benar-benar luka parah, kemampuan Mark untuk berbicara itu masih sangat terbatas. Daniel pun ditahan lebih lama lagi dikarenakan polisi masih butuh kesaksiannya Mark. Selama pemulihan dan terapi, Mark di rumah sakit itu berupaya nih untuk menahan amarah terhadap anak laki-laki kesayangannya. Anak laki-lakinya ini yang bernama Daniel ini kan udah membunuh ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Heidi dan Holly, kakaknya Daniel ini udah kayak nggak ada hati lah sama Daniel. Udah bener-bener benci banget. 2 tahun pun berlalu dan pada tahun 2009, Mark akhirnya udah bisa berbicara kembali. Usianya Daniel juga udah menjadi 18 tahun dan dia sekarang
sekarang diadili layaknya orang dewasa. Selama persidangan berlangsungnya, Daniel mendapatkan banyak pesan berupa ungkapan isi hati anggota keluarganya. Heidi dan Holly ini merasa sedih, marah, kesal, dan campur aduk lah ya. Karena ya pertama, ibunya meninggal akibat dibunuh, dan yang kedua, pembunuhnya adalah adiknya mereka sendiri. Daniel yang mendengarkan pesan dari mereka itu wajahnya terlihat datar. Namun menurut pengacaranya, Daniel di balik pengadilan itu menunjukkan rasa penyesalan. Yang paling mengejutkan adalah Mark, ayahnya Daniel ya. Walaupun dia udah dilukain, udah ditembak, dan dia telah kehilangan istrinya oleh anak kandungnya sendiri, dia memaafkan Daniel. Mark bilang bahwa walaupun proses hukum harus tetap berjalan ya, dia dalam hatinya yang terdalam telah memaafkan Daniel. Mark juga berpesan bahwa dia berjanji akan membuat keluarganya yang pecah ini itu utuh kembali, damai kembali, dan bakalan mengunjungi Daniel di penjara setidaknya sebulan sekali. Daniel yang mendengar pesan-pesan dari Mark ini tersentuh dong dan akhirnya menangis pasrah. Akibat perbuatannya, Daniel dihukum penjara selama 23 tahun. Dari kasusnya ini, banyak juri dan hakim yang mempermasalahkan pengaruh game kekerasan terhadap playernya. Studi ilmiah pun gencar dilakukan untuk meneliti dan menjawab sekiranya apakah benar game-game bertema kekerasan itu mempengaruhi kejiwaan seseorang. Kebanyakan dari studi ini menjawab bahwa ya emang benar ada sebagian kecil orang yang terpengaruh atau berubah perilakunya akibat game bertema kekerasan. Ingat ya, sebagian kecil orang. Di lain pihak, sebagian besar orang ini tidak berpengaruh. Sebagian besar orang ini tetap hidup normal-normal aja, menjaga batasan perilaku, norma, dan hukum, walau mereka menghabiskan banyak waktu bermain game yang bertema kekerasan. Bagian orang ini pada sadar bahwa ada garis batas di antara game dan juga realita. So, itu tadi adalah cerita tentang kasus mengerikan yang terjadi akibat sebuah game. Daripada lo main game yang bertema kekerasan, mendingan lo cobain deh Call of Dragon ini. Gak bakalan ngebuat lo stres, malah bakalan ngebuat lo terhibur. Gue mau terima kasih banget juga buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa cek video yang ada di sebelah kiri ini, karena di sana gue ngebahas sebuah kisah klasik tentang rumah berhantu. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.